Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat semua di channel Cupang Metal. Ya, memiliki burayak ikan cupang memang menyenangkan. Tentunya jika burayak cupang itu tumbuh sehat dan lincah ya. Sebaliknya jika burayak ikan cupang kita pada sakit, wah, kita malah bisa frustasi guys. Nah, masalah kesehatan burayak tentunya tidak lepas dari usaha kita untuk selalu menjaga kualitas air di wadah burayak ikan cupang yang kita miliki. Sekarang mari kita lihat wadah burayak ikan cupang yang saya punya di sini. Wadahnya tidak terlalu besar ya, hanya berukuran 20 x 25 cm dengan jumlah burayak yang cukup banyak. Nah, pada masa emas pertumbuhan burayak ikan cupang ini, pemberian pakan rutin sangatlah diperlukan untuk membuat burayak cepat besar. Tetapi kita juga harus memperhatikan kebersihan wadah burayak, terutama di bagian dasar wadah yang biasanya akan terdapat banyak kotoran burayak dan sisa pakan yang tidak termakan. Kotoran dan sisa pakan ini harus dibersihkan agar kualitas air tetap terjaga. Jika dibiarkan, bisa membuat penumpukan amonia dan nitrit yang bisa meracuni burayak. Terlebih lagi fakta bahwa burayak ikan cupang ini akan menghasilkan hormon penghambat pertumbuhan atau yang disebut dengan GIH atau Growth Inhibiting Hormone yang kuantitasnya mesti kita kontrol. Karena jika tidak, maka pertumbuhan burayak akan terhambat dan tidak merata, di mana akan ada perbedaan burayak yang tumbuh jauh lebih besar dibandingkan kebanyakan burayak yang size-nya akan lama sekali berkembang. Salah satu cara untuk membersihkan wadah burayak sekaligus mengontrol hormon penghambat pertumbuhan ini adalah dengan cara menyipon. Menyipon adalah salah satu cara untuk mengganti air dengan menggunakan alat selang dan memanfaatkan perbedaan ketinggian air dengan konsep di mana air akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Penyiponan sangat tepat untuk diterapkan kepada wadah burayak yang sangat tidak disarankan untuk diganti airnya secara full apabila burayak masih berumur di bawah 1 bulan. Untuk menyipon wadah burayak yang masih kecil, kita akan memerlukan selang aerator karena ukuran diameternya kecil, sehingga bisa meminimalisir tersedotnya burayak. Selain itu, sebagai tambahan, saya lengkapi dengan potongan pipet di ujung selang yang akan kita gunakan untuk menyedot air, agar lebih maksimal dalam meminimalisir tersedotnya burayak. Kemudian langkah selanjutnya, kita tinggal menyipon bagian dasar wadah burayak ini dan menampung sementara air buangan di dalam sebuah wadah. Sebelumnya pastikan bahwa kotoran sudah mengendap ya guys, agar hasil penyiponan bisa maksimal. Nah, sedot secara perlahan dan hindari burayak agar tidak tersedot dengan cara mengontrol sedotan air dengan menutup dan membuka jari di selang arah keluar air. Kita juga bisa sedikit menggosok dasar dengan selang agar kotoran yang melekat di dasar bisa terangkat dan terhisap. Ya, penyiponan ini akan membutuhkan kesabaran ekstra ya guys, karena memang lubang penyedotannya kecil. Pembuangan air bisa dilakukan sekitar 50-70% tergantung tingkat kekotorannya ya guys. Baiklah, setelah dasar burayak sudah bersih, cek wadah pembuangan air untuk melihat apakah ada burayak yang tersedot. Jika sudah aman, isi wadah burayak dengan air endapan yang sudah dicampur sedikit garam sampai wadah penuh seperti semula. Tambahkan potongan daun ketapang untuk memperoleh manfaat dari zat tanin dan selesai sudah pekerjaan kita. Dan langkah penyiponan ini bisa dilakukan minimal 3 hari sekali agar burayak tetap sehat. Jangan lupa untuk memindahkan burayak ke wadah yang lebih besar jika wadah yang ada ini ya sudah tidak bisa mencukupi saat burayak sudah semakin besar. Nah, dengan cara seperti ini, burayak kita akan sehat dan hati kita pun bakal senang. Jika sobat ada pertanyaan, masukan, kritik, saran, dan komentar, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam ngedok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.